Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aulia Malinda dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B dengan NIM 226121058. Di video ini saya akan membahas tentang tayamum, pengertian tayamum, hal-hal yang memperbolehkan tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, dan yang terakhir adalah tata cara bertayamum. Yang pertama adalah pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah al-qasdu yang artinya bertujuan atau bermaksud, atau bisa juga disebut dengan at-ta'amdud yang artinya melakukan sesuatu dengan sengaja. Sedangkan arti tayamum secara istilah adalah menyengaja mengusapkan debu kepada muka dan kedua tangan dengan syarat tertentu. Kedua adalah hal-hal yang memperbolehkan tayamum. Tidak ada air atau ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci. Yang kedua, sakit atau penyakitnya akan bertambah parah jika terkena air atau menghambat proses penyembuhan. Yang ketiga, keberadaan air tidak terjangkau. Bukan tidak ada air tetapi untuk mendapatkannya akan mendapatkan resiko seperti kehilangan barang atau kehilangan nyawa. Yang keempat, ada air tetapi untuk mendapatkannya waktu sholat akan habis. Yang kelima, sedang dalam perjalanan atau kesulitan mencari air dan tidak ada alat untuk mengambil air. Yang keenam, saat udara sangat dingin dan tidak mempunyai media untuk menghangatkan tubuh. Ketiga adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua adalah ditemukannya air. Yang ketiga adalah hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang yang dimaksud di sini adalah jika kita sudah sembuh dari sakit atau suhu udara sudah normal atau kita sudah mendapatkan air atau kita sudah berada di tempat yang memungkinkan untuk berwudu dan tidak akan mendapatkan risiko seperti kehilangan barang atau kehilangan nyawa. Keempat adalah syarat tayamum. Yang pertama harus menggunakan debu yang suci dan mensucikan atau debu terbuat dari tanah murni yang tidak tercampur dengan apapun, misalnya tepung, semen, atau sejenisnya. Yang kedua, penggunaan debu harus berdasarkan kesengajaan orang yang bertayamum. Yang ketiga, sebelum tayamum seseorang harus sudah suci dari najis. Yang keempat, tayamum dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Yang kelima adalah rukun tayamum. Yang pertama memindahkan debu, yaitu menyengaja memindahkan debu dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan. Yang kedua adalah niat. Niat ini dilakukan ketika pemindahan debu dari tempatnya menuju ke wajah. Yang ketiga, mengusap wajah. Mengusap wajah dilakukan secara menyeluruh, tetapi sebelumnya kibaskan tangan agar debunya tidak terlalu tebal. Setelah selesai, tepuklah tangan agar debu yang mustakmal tidak bercampur dengan debu yang akan digunakan selanjutnya. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima adalah tertib. Yang terakhir adalah tata cara bertayamum. Seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun tayamum tadi, tata cara tayamum yang pertama adalah menyiapkan debu yang sudah memenuhi syarat. Lalu taburkan debu tersebut ke dalam sebuah nampan secara merata. Tayamum boleh dilakukan dengan cara berjongkok atau dengan cara duduk dengan meja sebagai properti di depannya. Yang kedua, bersihkan wajah dan tangan dari hal-hal yang menghalangi debu menempel ke kulit. Seperti jika di wajah menggunakan make up itu harus dihapus dulu, atau misalkan di tangan ada cat atau apapun yang sejenisnya itu dihapus dulu. Yang ketiga, sing-singkan lengan baju hingga ke siku bagi yang menggunakan baju panjang sehingga tidak ada penghalang untuk debu menempel ke permukaan tangan. Nah, yang keempat, tayamum bisa dimulai. Di sini saya akan mencontohkan tata cara bertayamum. Yang pertama, tempelkan kedua lengan kepada debu yang sudah disiapkan tadi sambil membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati fardu lillahi ta'ala sambil menempelkan ke atas kepala. Jadi, ujung telapak tangan sini dimulai dari atas kepala sini, lalu ke samping dan ke depan, dan pada bagian jempol ini di dagu. Jadi dari atas ke samping ke depan, jempolnya di dagu. Setelah itu tepuklah tangan agak sedikit berjauhan dari debu yang akan digunakan selanjutnya. Ini gunanya tadi yang sudah saya jelaskan agar debu mustakmal tidak menyatu dengan debu yang akan digunakan selanjutnya. Setelah itu, tempelkan lagi lengan kepada debu dan kibaskan lagi. Lalu dahulukan tangan sebelah kanan. Tangan kiri berada menyilang di bawah tangan kanan.
dengan jempol yang tidak menempel, lalu usap hingga siku, lalu putarkan, set, dengan jempol yang tidak menempel. Setelah sampai ujung sini, usap jempol dengan menggunakan jempol lagi, seperti ini. Setelah itu, lakukan yang tangan kiri. Diusap, lalu diputarkan dengan jempol yang tidak menempel, lalu jempolnya menempel pada jempol lagi. Setelah itu, tepuklah tangan. Dan selesai. Sekian penjelasan tayamum dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.